Halo kalian semuanya, yang cantik, yang ganteng, yang juga keren. Kembali lagi, kakak akan coba kasih soal-soal yang menarik, ya, yang menantang dan beda tentunya. Oke, ini adalah soal tentang susunan kapasitor. Yang berlalu itu kakak pernah berikan soal tentang gabungan kapasitor. Jadi dua hal yang berbeda adik-adik ya, gabungan kapasitor dan susunan kapasitor. Nah kali ini kakak akan coba bahas tentang susunan kapasitor. Dan susunan kapasitornya ini yang nggak biasa adik-adik, yang keriting. Nah yang keriting ya, yang kalian tidak bisa melihat secara langsung ini di paralel atau di seri ya, maka kakak sebut ini adalah susunan yang keriting. Nah untuk susunan keriting kakak pernah kasih rahasianya bagaimana cara gampang menyelesaikan soal-soal yang susunannya keriting. Kakak pernah menciptakan namanya metode titik ya. Dengan metode titik ini semua rangkaian yang susunannya agak-agak keriting itu bisa terurai dengan oh ini ternyata di paralel, oh ini ternyata di seri. Oke, yuk kita coba ya adik-adik ya soal ini ya. Oke, jadi kita gunakanlah metode titik ya. Titiknya udah dibuat tuh adik, tapi harus kita tambahkan titik-titik yang lain ya. Sederhana metode titik itu adik ya. Jadi kakak ulangi lagi sedikit ya. Kalau ini sebuah kawat, ini ujung yang sama adik, titik yang sama. Nah gitu, prinsipnya sederhana adik-adikku ya. Tapi kalau misalkan di ujung sini terus dipisahkan, ada sebuah pemisahnya, itu kita anggap udah ujung yang berbeda adik-adikku ya. Jadi ini ujung A, ini mungkin bukan A lagi, bisa B, bisa C sampai Z pun boleh. Kita bikin B ya. Nah sekarang kita lihat tuh ya, dari soal susunan kapasitor itu ditanya berapa kapasitas pengganti atau kapasitas total T atau kapasitas dari titik A ke B. Yuk kita bahas secara mudah ya, dengan metode titik. Dan satu lagi adik-adikku, jangan lupa buat jejak-jejak. Artinya apa? Ini kita kasih nama adik-adikku biar kita tahu ya. Ini kita namakan C1. Nah, ini kita membuat jejak. Ini kita namakan C2. Ini kita namakan C3. Ini kita namakan C4. Ini kita namakan C5. Ini kita namakan C6. Jadi asal pun nggak apa-apa namanya adik-adikku ya. Oke, itu artinya kita sudah membuat jejak dan kita nanti tidak akan kebingungan. Oke, selanjutnya setelah kita tahu nama masing-masing dari kapasitor adalah ya, marilah kita buat titik-titiknya. Oke, ya kita buat ini ya dengan metode ini. Ini pasti ada. Ya. Oke, ini pasti B. Nah, gitu ya, karena nggak ada pemisah. Nah ini bukan B lagi, ya, titik yang berbeda, sebut aja E. Boleh, ya, jangan kita buat A lagi karena A dari sini. Oke, selanjutnya ini titik apa lagi? Titik yang berbeda lagi, bukan B, bukan A, bukan E, kita bikin D. Oke, apakah sudah lengkap? Yes, lengkap. Kalau sudah lengkap itu artinya kita sudah menyelesaikan membuat titik-titik yang ada di ujung-ujung kapasitor. Jadi itu intinya itu adik ya, kita sudah membuatkan titik-titik di ujung-ujung kapasitor itu. Kalau semuanya sudah dapat di ujung-ujungnya itu ya udah selesai ya. Oke, berikutnya adalah kita susun ulang. Ujung-ujungnya A dan B. Lalu kita perhatikan di antara A dan B ada titik D. Yang dekat dengan A itu adalah titik D. Kita bikin titik D di sini. Oke, lalu E-nya dekat B. Nah, sini E-nya ya. Oke, yuk kita susun ulang. Kita lihat ujung-ujung AD ada apa saja. Ternyata ujung-ujung AD itu ada C1 dan C2. Yang ujung-ujungnya AD adalah C1 dan C2. Kita bikin di sini.
C1. Ya. Yang ujung-ujungnya AD adalah C2. Bikin. Wah, ternyata C1 dan C2 di paralel. Ya. Oke, selesai di situ. Kita lihat sekarang yang ujung-ujungnya DE. DE, adakah DE? Yang ujung-ujungnya DE? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti kalau gitu kita lanjutkan. Yang ujung-ujungnya EB. EB, ada C5 dan C6. Kita masukin. C5 dan C6. Ya, yang ujung-ujungnya EB adalah C5 dan C6. Oke. Selanjutnya apa lagi yang belum kita masukin? Kita lihat lagi ya. Yang ujung-ujungnya sekarang AE. AE adalah C3. Kita gambar sini deh. Gambar sini aja nggak apa-apa. Nah, ini ya AE. Nah ya, ini titik A. Ini titik E. Ini C5. C3. Ya, C3. Oke. Lihat lagi apa yang belum masuk. Sekarang C1 udah masuk, C2 udah masuk, C3 udah masuk, C5 udah masuk, C6. Tinggal C4 yang belum kita masukin. Dia punya ujung-ujung DB. Nah, kita masukin di sini deh. DB. Nah, inilah C4. Ujung-ujungnya DB. Kelihatan? Oh, kita geser, nggak kelihatan C4-nya. Nah, gitu ya. Semakin terlihat jelas, ya. Mana-mana yang harus kita kerjakan. Ya kan? Oke. Yang kita kerjakan dulu adalah kita lihat tuh antara C1 sama C2 di paralel. Kalau di paralel, penggantinya adalah namanya kita sebut C12D. Biar kita tahu dia terbentuk dari C1 dan C2. Karena paralel, kamu tinggal nambahin C ditambah C. Nah, karena katanya soal itu semua kapasitansinya adalah C. Kita dapatkan 2C. Gitu ya. Itulah pentingnya kita membuat nama-nama. Kemudian apa? Kita buat lagi tuh deh pengganti dari C5 dan C6 yang di paralel. Namanya C56. Ya. Dia kita tambah C tambah C. Juga 2C. Karena memang begitu rumusnya deh ya. Kalau dia misalkan 2 buah kapasitor atau 3 dihubungkan, disusun secara paralel, maka C totalnya, C penggantinya kita tinggal jumlahkan aja. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ini, kita sederhanakan lagi. Ini loh penggantinya. C12. Ini loh penggantinya. C56. Ya. Kalau kita ganti, lupakanlah C1, C2, lupakanlah C5, C6. Ya. Maka akan terlihat di situ deh C12 sama C4 itu di seri. Nih, lihat aja nih itu. Ya. Oke, C12 dan C12 dan C4 itu di seri. Maka totalnya adalah kita namakan C124. Tetap kita tidak akan kehilangan jejak ya. C124 artinya kita menserikan antara C12 dan C4. Oke. Gitu deh ya. Buat aja gitu dulu. Nah, lalu kita masukin deh boleh. C12-nya adalah C12-nya 2C. Ya kan? 2C ditambah C4. C4-nya itu adalah C. Maka melalui matematik yang sederhana, kita geser-geser dulu deh ya. C124 sama dengan ambil penyebutnya yang sama 2C. 2C dibagi 2C1, 2C dibagi C2. Kita dapatkan tuh deh berapa? 3/2C. Lalu jangan lupa dibalik.
Kalau C124 itu, nggak kelihatan deh. Oke, kita geser ya. Kalau C124 itu adalah 2C per 3. Kita dapat ya. Di sini, kita pindah ini. C124 adalah 2C per 3. Oke, ide semuanya ya. Jadi dari A ke B, yang atas tuh deh. Nah, dari A ke B, yang atas kita dapatkan C124. Ini B-nya. Oke, yang atas ya, ini dia nih. Nah, sekarang yang bawah itu ternyata C3 diseri dengan C56. Nih, ya, nih. C3 diseri dengan C56. Maka penggantinya adalah C356. Nah, kita tulis seperti itu deh, adik-adik ya, semuanya. Itulah pentingnya kita memberi nama sehingga nanti kita tidak kehilangan jejak. Ini artinya kita menserikan C3 dengan C56. Kita masukin angka-angkanya. Kalau seper C3 adalah seper C. Kalau C56 itu adalah ini deh. Ya. C56 mana? Oke, belum kakak tulis ya. C56 itu adalah paralel dari C5 dan udah ada deh. 2C ya. Oke, kita masukin jadi seper 2C. Oke, kita masukin jadi seper C356 adalah ini. Kita ambil penyebutnya 2C. Kita ambil penyebutnya 2C. 2C dibagi C2, 2C dibagi 2C 1. Sehingga kita dapatkan C356 adalah 2C per 3. Ya. Oke. Semakin terlihat ya bahwa yang atas C124, yang bawah C356. Ya. Ujung-ujungnya AB juga, Dek. Nah, ini ujung-ujungnya AB. Ini kita sebut C356. Nah, akhirnya CAB atas C124 dan CAB bawah C536 itu diparalel. Jadi kalau kakak gambar nih ya, kakak gambar ulang lagi ya. Dari yang udah kita sederhanakan, jadi gini deh. Nah, ini hasilnya adalah C124, ini titik A dan B, dan C356 yang diparalel. Sehingga dengan demikian menurut aturan paralel pada kapasitor, CAB alias C totalnya adalah tinggal ditambahin aja C124 ditambah C356, kita masukin C124 nya adalah 2C per 3 dan C356 nya juga 2C per 3. Oke, dengan demikian kita dapatkan hasilnya 4C per 3. Inilah hasilnya deh ya. Oke, jadi kakak yang mengatakan bahwa memang proses penyelesaiannya adalah ya seperti ini ya Dek ya. Cukup berbaris karena memang C-nya banyak. Tapi paling enggak kamu jadi tahu ya, rangkaian yang keriting itu bisa kita lihat menjadi sederhana setelah kita pakai metode titik. Jadi kamu nggak akan bingung lagi dari mana kamu akan mulai ya. Terlihat rangkaian yang tadinya rumit bisa terlihat jadi gampang dicerna ya. Oke, adik-adikku, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Bye.